sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata begini, apabila kamu menghendaki ilmu pengetahuan, maka bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Al-Quran 30 juz begitu kok meliputi ilmu pengetahuan yang terdahulu dan kemudian. Kemudian itu termasuk ilmu pengetahuan di kita saat ini dan mungkin juga masa depan. Ilmu pengetahuan kok hanya dari Al-Quran. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya menemukan ada seorang yang ahli Al-Quran. Nah, ahli Al-Quran ini itu kalau diajak diskusi dengan dokter, dia bisa menjadi lebih paham dari dokter. Diajak diskusi oleh ahli manajemen, dia bisa lebih paham dari ahli manajemen. Bekalnya Al-Quran. Itu kan luar biasa sebetulnya. Mengapa kok seperti itu? Karena Al-Quran sudah ada di dalam dadanya dan dipahami dan diresapi. Saat Al-Quran itu dipahami dan diresapi dengan benar-benar, maka sesungguhnya Al-Quran itu meliputi segala sesuatu. Di dalam Al-Quran itu napa-napa wonten. Memang tidak terperinci gitu. Memang tidak dikatakan di dalam Al-Quran itu kalau 1 kali 1 1 gitu kan boten. Tetapi batang atau akar dari seluruh ilmu pengetahuan itu ada semuanya. Dan karena batang dan akar maka dia bisa menumbuhkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang lain. Contoh, kalau seseorang itu mengetahui bahwasannya di dalam tubuh manusia itu ada hati. Hati ini yang dibuat, diciptakan oleh Allah dan oleh Rasulullah didakwakan, disabdakan bahwa hati itu menentukan dari baik maupun buruk seseorang. Nah, hati itu bisa bermakna secara fisik maupun secara batin. Kalau hatinya orang jelek itu bisa mengeluarkan penyakit juga kan. Maka saat dia diajak diskusi oleh dokter, maka dia sudah bisa menganalisis sebetulnya orang ini penyakitnya ini, maka dia punya kemungkinan ke belakangnya dia melakukan ini. Maka dia jadi lebih pandai dari dokter. Itu sampai seperti itu. Dan tidak hanya satu dokter, berkali-kali. Bahkan dengan pemilik rumah sakit. Bahkan pernah ada dokter yang mengatakan orang yang saya ajak diskusi itu sampai bisa menunda kematian. Tapi dia sendiri nggak bilang begitu. Nggak bisa. Saya hanya berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan. Artinya seperti itu. Kalau orang-orang yang kebetulan bukan ahli Al-Quran mungkin bilang, iya itu. Tak tunda itu kan. Berapa tahun gitu kan. Ini kalau bukan ahli Al-Quran. Kalau ahli Al-Quran mengerti bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas izin dan perkenan Allah. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu berkata, apabila kamu menghendaki ilmu pengetahuan, maka bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada atau terdapat ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang kemudian. Caranya itu tadi memang harus diresapi sampai Al-Quran itu ada di dalam dada dan memahaminya. Itu saking sahabat Ibnu Mas'ud.